Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sejahtera semua. Minal aidin wal faizin. Maaf lahir batin ya, masih bulan Syawal. Oke, sore ini kita pertemuan semestinya sudah TS ya. Cuman karena kemarin itu ada lebaran, kita tertunda ya. Masuk dulu minggu depan lah TS-nya. Yang lalu kita sudah bicara penegakan hukum ya. Penegakan hukum pidana sampai ke grand theory ya. Grand theory Joseph Goldstein. Hari ini kita bicara model ya. Ini bukan model PMP ya. Model dalam sistem peradilan pidana. Di mana model ini merupakan sistem nilai yang berlaku pada suatu negara. Sistem nilai dari sistem peradilan pidana yang berlaku pada suatu negara. Yang bersifat abstrak. Nggak nyata ya. Namanya sistem nilai. Nilai-nilai yang dilaksanakan dalam proses. Ya. Ini awal mulanya ditemukan oleh satu tokoh yang bernama Herbert Packer. Packer ini orang Amerika. Ya. Herbert Packer berpikir untuk melihat sistem nilai yang ada di dalam proses pidana di Amerika. Di situ berlaku model yang namanya adversary system. Ya. Sistem perlawanan, the battle model, sistem juri. Ya, karena Amerika kita tahu itu keluarga hukum Anglo-Saxon ya. Kalau pernah nonton film, sidang model Anglo-Saxon itu antara Yuri sama Yuri ini hakim ya. Hakim hanya menilai sebagai wasit ya. Seperti main bola ya. Wasit dia nggak pro ke kiri ke kanan. Objektif ya, tengah-tengah. Itu juri. Tapi yang bertempur di situ antara JPU dengan pengacara ya. Jaksa mewakili negara, sedangkan pengacara atau penasihat hukum mewakili si pelaku. Ya, pelaku. Jadi yang bertempur di situ saling memberikan argumen, bukti-bukti gitu ya. Itu antara jaksa dan penasihat hukum atau pengacaranya. Kira-kira mana argumen yang lebih kuat, bukti yang lebih kuat, itu yang dimenangkan oleh hakim. Ini sistem perlawanan, ini battle model. Nah, dalam model ini ada dua model ya. Dalam adversary itu ada dua model dan semuanya berlaku di Amerika. Yang pertama itu model CCM. Yang kedua dikenal dengan model DPM. CCM itu singkatan dari, ada yang masih ingat? Crime Control Model. Sedangkan DPM, Due Process Model. Wih, tulisannya ya. Sebenarnya saya ini punya buku ya. Kalau ada yang minat ya daftar aja sama Rohim ya. Supaya apa yang disampaikan ini bisa dibaca gitu kan. Ya, harganya standar aja lah. Balikin biaya apa? Cetaknya 60. Kalau di toko 75 ya. Lumayan kan harga mahasiswa. Itu catat aja nanti sama ketua kelas daftar Rohim. Kalau memang berminat, kita disiapkan bukunya. Jadi kalau mau beli buku yang lebih tebal lagi, ada bukunya Pak Marjono yang baru meninggal kemarin ya. Prof. Marjono Reksodiputro. Itu buku dari
pustaka apa ya? Ini Raja Wali ini, kumpulan Grafindo ya. Kalau saya kemarin belinya karena lagi launching 200.000. Tahu dijual di toko berapa itu? Ini bukunya Pak Marjono. Wajar ya 200. Bisa jadi bantal. Itu kita kembali lagi ke model tadi. Model CCM itu lebih mengedepankan efisiensi, kepentingan umum ya. Modelnya segera tangkap, segera tahan. Yang penting lingkungan tertib gitu ya. Begitu ada kasus segera tangkap. Jadi nggak nunggu prosedur ya. Beda dengan kita. Kita kan harus ada BAP segala macam dulu ya. Ada surat perintah penangkapan, surat perintah penahanan, surat perintah, pokoknya pakai surat-surat, birokrasinya banyak gitu ya. Panjang urusannya. Kalau pada model itu segera tangkap, segera tahan, segera proses. Jadi di situ berlaku ajas praduga bersalah. Ya. Presumption of guilt. Dianggap bersalah dulu lah. Gampang nanti. Kalau dia memang nggak bersalah, terus urusan belakang gitu ya. Dan jadi di situ banyak pelanggaran HAM juga ya. Ya mungkin kalau kita musamakan sama dengan model kita pada waktu berlaku HIR ya, sebelum ada KUHAP. HIR itu ya nggak mikir-mikir prosedur. Begitu kejadian tangkap babak belur gitu ya. Paksa harus ngaku gitu. Tuh ya, model lama sebelum ada KUHAP ya. Nah, kemudian dilihat dari model itu timbul reaksi karena terjadi pelanggaran HAM tadi. Walaupun masih dalam sistem yang sama, adversary system, tapi model yang baru yang reaksinya muncul yang disebut tadi DPM, due process model. Ini kebalikannya. Pada due process model lebih mengedepankan prosedur, ya, tertib administrasi. Kemudian menghindari pelanggaran HAM. Jadi si pelaku di situ jadi subjek, ya beda kalau yang tadi jadi objek, ya, yang dipaksa harus ngaku, harus bersalah. Jadi pada model yang kedua ini model yang menggunakan ajas praduga tidak bersalah yang sudah kita tiru dalam KUHAP, ya. Dalam KUHAP, dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, ya, ajas praduga tidak bersalah. Jadi buktikan dulu dong, gitu ya. Hakimlah yang berhak menentukan orang itu bersalah atau tidak bersalah, ya. Jadi makanya sekarang ini heboh, masih banyak apa, setiap perkara itu banyak yang pra peradilan ya, pra peradilan, karena itu menentukan seorang bersalah tidak bersalah itu kan minimal 2 alat bukti gitu ya, banyak ininya prosedurnya. Jadi kalau segera tangkap tanpa surat aja bisa kena pra peradilan ya. Karena kita ingat hukum pidana itu bagaikan pedang bermata dua, salah-salah kita sendiri yang kena gitu ya. Pelaku apa petugasnya malah kena gitu kan. Jadi nggak bisa sembarangan ya. Jadi di Amerika berlaku 2 model itu. Model CCM dan DPM ya. Tokohnya Herbert Packer. Nah, dengan adanya 2 model itu muncul lagi satu pemikiran. Ini orang Belanda ya. John Griffith namanya ya. John Griffith berpikir nggak selamanya pihak pelaku itu dibuat jarak dengan petugas gitu ya. Jadi seolah-olah antara pelaku dengan penegak hukum itu ada jarak gitu kan. Anggap bersalah dan jadikan objek gitu ya. Tapi masih memungkinkan ada penyelesaian yang lebih baik gitu ya. Maka John Griffith
menemukan suatu filosofi yang baru, yaitu adanya cinta kasih sesama hidup. Ya, jadi bagaikan hubungan kekeluargaan, hubungan orang tua dan anak. Jadi si yang bersalah ini dianggap sakit lah gitu ya. Anggap sakit, jadi diberikan kasih sayang, bukannya dimusuhin maksudnya kan. Jadi dibina, dididik bagaimana hubungan orang tua dan anak. Jadi jangan dulu dikatakan bersalah, harus ada buktinya, kemudian dibina, bukan dijadikan objek gitu ya. Jadi muncul model yang ketiga oleh John Griffith itu disebut dengan model family model, model kekeluargaan ya. Indonesia pakai model yang mana ya dari tiga ini ya? Nah, Indonesia masih pakai yang kedua ya. Kita masih ikut-ikut yang due process ya. Perlindungan HAM, prosedur ya. Seperti yang ada di KUHP itulah. Nah, ini tapi akan lebih tinggi lagi apa istilahnya filosofinya dengan adanya model yang ketiga. Cuman untuk meniru itu nggak gampang ya. Ya paling tidak semua baik pemerintah maupun swasta itu harus mendukung ya, dalam hal pembinaan warga binaan narapidana ya. Jadi jangan hanya semata-mata pemerintah saja, swasta pun siap. Jadi kalaupun nanti ada yang keluar resosialisasi ya, setelah dibina, dididik kembali ke masyarakat, masyarakat harus nerima. Jadi namanya stigma itu harus dihilangkan gitu. Namanya upaya untuk destigmatisasi, upaya menghilangkan label ya. Jadi masyarakat itu harus nerima, jangan dimusuhin. Kalau kita orang baik-baik aja belum tentu kita mau kawan ya, apalagi mantan penjahat gitu ya. Dikucilkan ya. Akhirnya orang tadinya sudah sadar, sudah tobat, dengan dia tidak dihargai, dikucilkan, nggak ada kerjaan, pikir lagi dia untuk melakukan suatu kejahatan, kambuh lah penyakitnya itu ya. Makanya bukannya dia tobat, malah jadi tomat. Apa tomat? Tobat kumat gitu ya. Jadi residivis ya. Bolak-balik masuk penjara karena masyarakat juga pemerintah nggak siap menerima mantan-mantan penjahat itu. Nah, untuk family model mestinya diterima gitu. Disiapkan lapangan kerja ya. Kita punya BLK gitu ya, BLK, Balai Latihan Kerja, untuk mempersiapkan warga-warga binaan itu supaya bisa hidup mandiri. Ini berlaku di Belanda ya. Family model itu berlaku Belanda. Jadi begitu keluar, lembaga-lembaga sosial masyarakat, tambah pemerintah, ditambah juga perusahaan-perusahaan siap menerima mereka. Tidak perlu diberi modal, gitu kan. Jadi mereka kan sudah dilatih, sudah punya skill, keluar kasih modal, hidup mandiri. Sehingga nggak terpikir lagi untuk melakukan kejahatan, karena mayoritas penyebab timbulnya kejahatan itu dari faktor ekonomi ya, faktor kemiskinan, walaupun nggak semua begitu. Ada juga yang memang sudah pakai apa istilahnya hobi juga gitu ya. Hobi ya. Jadi kalau yang masih karena pengaruh ekonomi, pengaruh keluarga, ya mungkin masih bisa tobat lah dengan dia diberikan pekerjaan, kasih modal ya. Ya terserah modalnya itu apakah sifatnya pinjaman atau modal yang diberikan cuma-cuma gitu ya. Tapi intinya pemerintah harus siap untuk itu. Sehingga model family model itu bisa berjalan. Kalau untuk di Indonesia belum ya. Belum terpikir, walaupun ada UMKM, tapi prioritasnya masih belum merata ya, apalagi itu mantan penjahat. Tapi kalau memang ada kerjasama antara
Menteri Koperasi dengan Menteri Menkumham misalnya, atau dengan tenaga kerja, ya itu bisa aja merubah sistem yang ada. Yang sekarang ini kita masih cenderung model stigma, ya, rehabilitasinya belum berjalan dengan baik. Jadi masih ada jarak, dianggap musuh lah mantan penjahat itu, ya, nggak diayomi, nggak diterima, bahkan kadang juga keluarga mengucilkan, ya, sehingga ya itu terjadi penuh, ya, overload, over kapasitas. Karena yang baru masuk, yang lama balik lagi, gitu ya, penuh penjara kita. Terlebih nggak ada kerjaan tadi, ya. Nah, kalau sekarang ya mungkin karena COVID, ya, karena COVID banyak kebijakan-kebijakan, ya, dikurangi. Yang lama mulai asimilasi, disosialisasikan lagi, ya, kembalikan ke masyarakat. Lagi tadi kemarin ada Lebaran, mungkin dapat remisi gitu, ya, pada bebas, sebagainya. Jadi ya itu. Jadi harus didukung. Ya. Kemudian adanya partisipasi masyarakat, ya. Partisipasi masyarakat di sini tidak hanya dari sisi terhadap si mantan napi saja, terhadap anak-anak remaja gitu kan, supaya mereka nggak nakal. Itu masyarakat juga harus ada lembaga sendiri, organisasi sosial, ya. Mungkin di lingkungan kita ada, ya, seperti adanya Risma, Karang Taruna, organisasi-organisasi pemuda yang intinya untuk memberikan kegiatan yang positif terhadap anak-anak remaja, ABG itu, sehingga mereka tidak menjadi nakal, ya. Kan sering terjadi karena kenakalan remaja. Atau juga seperti di Lampung terkenal begal gitu, ya. Begal kadang anak-anak ABG juga yang dijadikan sarana, ya, jadi alat. Jadi pelakunya orang dewasa ngajak ABG gitu kan. Ada kartun. Ini kabel casan saya nggak jalan ini, hampir habis. Jadi seperti itu pemilih model, ya. Kita pengen seperti itu, tapi ada yang lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi model yang keempat, ya. Model yang ada di Jepang. Itu yang dikenal dengan model integrated, terpadu. Ya. Jadi kalau semua kita ini ditanya pengen yang mana, pengen integrated, gitu kan. Tapi sementara ini model yang diproses saja belum maksimal, gitu, ya. Tapi upaya untuk itu memang sudah mulai disiapkan, gitu, ya. Integrated model ini model terpadu di mana setiap penegak hukum itu satu tujuan, ya, mulai dari polisi, jaksa, hakim, tugas lapas, satu tujuan untuk mencapai tujuan akhir dari sistem pidana itu apa? Untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, ya, jadi besar. Kemudian ya nggak ada yang masing-masing. Kalau sekarang kan kayaknya polisi tujuan sendiri, jaksa sendiri, hakim sendiri gitu, nggak, kurang ada koordinasi, gitu, ya. Nah, di Jepang begitu. Mulai dari penerimaan saja, penerimaan calon penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, itu dalam satu bar association. Polisi, jaksa, hakim, pengacara, dan lapas itu satu lembaga di bawah Mahkamah Agung. Namanya bar association. Misalnya tahun ini menerima 5.000 pegawai untuk keseluruhan, itu di bawah Mahkamah Agung. Udah itu setelah diterima mereka dididik dulu bersama, digodok. Ya mungkin tempatnya nggak muat 5.000 satu tempat, dibagi-bagilah, ya. Dalam satu provinsi misalnya berapa masing-masing lah, gitu, ya, dididik. Tapi kalau model sekarang malah enak, ya, pakai Zoom saja gitu, ya, pakai online. Mahkamah Agung kasih materi,
dibuka di masing-masing daerah. Ya. Sekarang kan sudah berjalan ya, karena kondisi. Nah, di Jepang begitu, dididik selama 2 tahun, saling kenal, dengan filosofi yang sama, pemikiran yang sama, sehingga setelah selesai, mereka mulai ditempatkan sesuai dengan pilihan. Yang mau jadi jaksa, jadi jaksa, jadi polisi, jadi hakim-hakim. Sehingga begitu mulai kerja, mereka sudah saling bisa koordinasi antara satu lembaga dan lembaga yang lain dengan tujuan yang sama. Nah, tujuan yang sama itu apa? Kalau di Jepang itu namanya precise justice, ya. Keadilan yang pas. Kalau kita ya keadilan substantif lah, keadilan Pancasila ya. Di keadilan yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, nilai-nilai Pancasila ya. Bukan keadilan amplop ya. Nggak benar itu budaya jelek. Keadilan yang substantif, keadilan yang benar-benar adil gitu. Walaupun kata adil itu sendiri relatif ya, yang betul-betul adil hanya satu ya, Allah ya, Tuhan Yang Maha Esa. Tapi paling tidak mendekati itu gitu ya. Satu tujuan. Kalau di Jepang precise justice, pas, keadilan yang pas menurut si pemutus, penegak hukum, pas juga menurut yang kena putusan gitu ya, pelaku masyarakat, sehingga nggak banyak yang heboh. Udah putus sudah oke gitu, karena sudah benar-benar dipertimbangkan supaya pas. Indonesia belum ya mungkin menurut si A adil, menurut si B belum dan sebagainya ya, karena itu tadi ya, kita sadari juga bahwa di dalam KUHP kita sendiri yang selama ini belum ada namanya pedoman pemidanaan ya. Ke depan kalau RUU ini sudah disahkan, itu sudah ada pedoman ya, paling tidak ada 10 poin yang harus diperhatikan oleh hakim dalam memutus suatu perkara sehingga dia mendekati adil gitu kan, adil yang kita harapkan. Ini sudah bisa jadi checklist ya, sudah ada pedoman. Sekarang kan mata-mata 2 alat bukti dengan keyakinan hakim cukup gitu, keyakinan hakim. Dan hakim kita yakini dia wakil Tuhan di dunia gitu ya. Kita harapkan ya memenuhi persyaratan jujur, adil dan sebagainya itu ya. Itu satu ya. Dari sisi rekrutmen, dari sisi tujuan, kemudian dari sisi partisipasi masyarakat ya. Sejauh mana partisipasi masyarakat? Contoh saja untuk jadi saksi ya, orang mikir-mikir gitu ya. Nah, saksi itu penting ya dalam proses pembuktian. Ini kesadaran kita belum ya. Jadi saksi kalau nggak kenal siapa pelaku, siapa korban, itu masih banyak pertimbangan. Karena takut, jadi saksi takut nanti malah jadi tersangka ya. Masih banyak kekurangan ya partisipasi masyarakat. Kalau di Jepang misalnya dari sisi keamanan ya. Yang namanya di lingkungan itu ada siskamling ya. Sistem keamanan lingkungan. Indonesia ini anget-anget tai ayam. Anget-anget sebentar aja ya. Sebulan 2 bulan jalan, dia itu balik lagi gitu ya. Kan sekarang kalau sistem dalam perumahan-perumahan sih sudah aman ya, karena mereka sudah ada keamanannya ya, bayar gitu ya. Bayar keamanan khusus, apa dia satpam apa gitu kan. Kalau dulu kan masih belum kenal seperti itu, giliran masyarakat ya kesadaran. Ini banyak yang nggak sadar, banyak bayar-bayar aja deh, mau partisipasi. Itu ciri-cirinya ya. Kemudian untuk melihat keberhasilan, efektivitas dari model integrated itu antara lain, yang pertama dilihat dari clearance rate.
dari perkara yang diselesaikan dalam kurun waktu tertentu. Misalnya dalam tahun 2021 ini kan sudah bulan Mei ya. Jadi Januari ke April berapa banyak perkara yang masuk di Polres, misalnya Polres Bandar Lampung, katakanlah 50 perkara, yang lanjut P21 berapa banyak? Dari 50 kalau dia 40 ya bagus itu ya. Atau 50-50, 25-25, sudah termasuk bagus. Tapi kalau dari 50 yang lanjut hanya 10 atau hanya 15, itu dipertanyakan gimana mau model integrated gitu ya. Jadi dari clearing rate, dari seberapa banyak putusan-putusan yang adil gitu ya. Kemudian dilihat juga dari sisi seberapa banyak berhasilan dari pembinaan yang nggak jadi residip, itu jadi tolak ukur. Itu untuk mengukur efektif atau tidak model tersebut. Ya. Ada pertanyaan? Ini HP-ku tinggal 2%. Kabelnya belum ketemu. Silakan kalau ada yang kurang jelas. Jadi 4 model itu berlaku di dunia ya. Dari Amerika, Belanda, Jepang ya. Kemudian ya kita Indonesia, kita lihat dari model DPM gitu. Nah, sistem nilai yang berlaku di daerah-daerah di negara-negara itu mana yang lebih bagus. Nah, kita lihat sepertinya di Jepang gitu ya. Jepang itu lebih efektif lah. Namanya integrated, terpadu ya, kerjasama. Ini jangan masing-masing. Udah kita satu lembaga peradilan namanya. Lembaga peradilan itu bukan hanya pengadilan ya. Bukan hanya hakim saja. Mulai dari polisi, jaksa, hakim sampai tugas lapas itu satu kesatuan gitu ya. Kerjasama dalam mencapai satu tujuan. Tujuan kita tadi untuk mencapai keadilan substantif ya. Keadilan Pancasila. Nah, selama ini bagaimana? Apakah sudah jalan seperti itu? Kita kan maunya ke sana itu. Tapi kita lihat sendiri, mulai dari penerimaan aja masih masing-masing kan. Di polisi sendiri ngadain gitu ya. Polri, jaksa Kejagung, hakim Mahkamah Agung, sih lembaga-lembaga masing-masing. Karena ada di antara lembaga kita yang masih belum satu wadah dalam Mahkamah Agung ya. Seperti polisi, jaksa itu masih ekornya dipegang oleh lembaga eksekutif, pemerintah, ya. Ya kan? Polri masih bernaung di bawah Menteri Dalam Negeri. Jaksa yang angkat Kejagung siapa? Dan itu jabatan politik ya. Bukan karir kan? Masih dari partai juga. Ya, repot kan? Serba salah. Satu sisi ingin independen, mandiri. Di sisi lain masih dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya. Ya. Politik lah, ekonomi. Jadi belum bisa independen. Ya, silakan kalau ada yang kurang jelas. Minggu depan UTS, kemudian kalian semua ada berapa ya? Buat kelompok dong. Ada 15. 15 buat 5 kelompok ya. Jadi ada tugas. 5 kelompok berarti 3-3. Satu kelompok 3 orang.
buat makalah. Makalah judulnya kajian kriminologi terhadap kejahatan apa ya? Yang bebas gitu ya. Nanti ketua kelasnya siapa ini? Jadi ada kejahatan bidang ekonomi gitu ya. Ada kejahatan yang konvensional. Misalnya korupsi, dagangan manusia, begal boleh. Dua lagi apa? TPPU ya. TPPU sama korupsi hampir satu kesatuan ya. Apalagi ya. Illegal fishing, illegal mining boleh ya. Pertambangan kita ini masih kacau ini. Ada berapa judul itu? Ya pokoknya 5 kelompok ya. Kajiannya dari sisi kronologi nggak apa-apa, karena nanti kan ada faktor penyebab dan upaya penanggulangan dari kejahatan itu ya. Ya minimal 10 lembar. Buat PowerPoint-nya juga. Setelah UTS kita diskusi. Setelah UTS, minggu depan UTS ya. Ya tolong kasih tahu kawan yang nggak masuk ya. Informasikan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan berarti jelas ya. Atau MJ itu. Kalau nggak jelas nggak apa-apa. Mikir kalau nggak jelas ya. Oke, saya kira cukup. Kalau nggak ada pertanyaan, akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Bu.